kesempatan ini kita akan belajar bagaimana caranya, strategi, kemudian cara-cara dan trik untuk menjadi orang yang kaya. Banyak orang di dunia, terutama di Indonesia, apalagi yang ada di daerah Padalarang ini, banyak orang yang ingin kaya, tapi hanya sedikit orang yang mampu mewujudkannya. Sementara kalau kita definisikan, yang namanya kan kekayaan itu sangat mudah sekali. Saya akan kasihkan sebuah rumusan bagaimana rumus orang untuk menjadi kaya. Kaya adalah bila mana posisi aset lebih besar daripada liabilitas. Sehingga bagi rekan-rekan seluruh masyarakat di Indonesia dimanapun Anda berada, ketika Anda menginginkan sebuah kekayaan atau Anda dikatakan ingin cepat-cepat kaya, Anda harus mampu mendefinisikan aset dan liabilitas. Karena pada dasarnya yang dinamakan kekayaan adalah apabila aset yang kita miliki itu lebih besar daripada liabilitas. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Studio One Multimedia yang dipimpin oleh Pak Giri, yang dalam kesempatan ini telah memberikan kesempatan kepada entrepreneur kelas online untuk mengudara, memberikan berbagai ilmu dan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kembali bahwa di dalam ilmu kekayaan kita mengenal yang namanya aset dan liabilitas. Nah, bila Bapak Ibu dan hadirin semua para pendengar itu mengerti apa yang dimaksud dengan aset dan liabilitas, maka dipastikan Anda itu adalah salah satu kandidat orang yang paling kaya. Ya, kita harus memberikan definisi bahwa yang dinamakan aset adalah sesuatu yang kita miliki, di mana setelah sesuatu itu kita miliki maka itu menghasilkan uang kepada kita atau uang kita bertambah setelah kita memiliki aset. Definisi yang kedua, ini liabilitas. Yang dinamakan liabilitas adalah sesuatu yang kita miliki atau sesuatu yang kita punyai, di mana ketika kita mempunyai sesuatu tersebut maka uang kita berkurang. Sehingga mulai saat ini Bapak Ibu dan hadirin semuanya, ketika memiliki uang, Bapak itu harus cerdas-cerdas membelanjakan uang itu. Uang itu kita belanjakan kemana? Apakah yang kita belanjakan itu untuk aset ataukah untuk liabilitas? Sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, handphone yang saya pakai ini adalah Venera. Mungkin secara produk ini produk yang sudah lama. Sekarang sudah banyak yang online yang bagus-bagus. Tapi Bapak Ibu, dengan saya memiliki handphone ini, ya, semua yakin punya handphone, ya bapak-bapak dan juga pasti punya handphone. Nah, yang jadi permasalahan pada saat posisi kaya adalah bagaimana barang-barang yang kita miliki supaya barang-barang tersebut bisa menjadi aset. Contohnya handphone. Bapak Ibu semua yakin punya handphone. Yang jadi pertanyaan adalah apakah handphone yang Bapak Ibu miliki itu sudah menjadi aset ataukah handphone ini hanya liabilitas? Artinya, dengan memiliki handphone ini apakah keuangan kita bertambah ataukah kita malah kehilangan uang dengan memiliki handphone? Contohnya, kita punya handphone, tapi tiap minggu kita ngisi pulsa 20.000 seminggu. Otomatis dalam 1 bulan itu bisa habis 80.000. Kalau misalkan handphone ini tidak menghasilkan uang, bahkan handphone ini per minggu operasionalnya 20.000, dalam 1 bulan 80.000, ini sudah dipastikan bahwa handphone yang kita miliki ini sebagai liabilitas. Itu bukan aset. Bagaimana caranya merubah yang tadinya liabilitas menjadi aset? Rumusnya sangat mudah, adalah bagaimana caranya barang yang kita miliki ini bisa bernilai lebih, bisa menghasilkan lebih. Kalau misalkan handphone, saya suggest buat seluruh pemirsa yang ada di Indonesia, yang ada di Kabupaten Pangandaran dan lain sebagainya, jadikanlah handphone yang kita miliki itu sebagai aset. Bapak Ibu bisa jadikan mungkin yang paling mudah itu dengan berbisnis, berjualan pulsa dengan handphone yang Anda miliki. Sehingga dipastikan dengan Bapak Ibu berjualan pulsa, maka handphone yang Bapak Ibu miliki itu bisa mendapatkan penghasilan bagi Anda. Ya, banyak orang penghasilannya besar itu tidak jaminan menjadi kaya. Apalah artinya apabila punya uang 1 miliar sementara kita punya utang 2 miliar. Apakah yang punya uang 1 miliar itu dikatakan kaya? Tentu tidak. Ya, kita akan merujuk kembali bahwa yang dinamakan kaya itu bila aset itu lebih besar daripada liabilitas. Secara lebih mudahnya apabila penghasilan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Ini dinamakan aset. Ini dinamakan orang kaya. Bila penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran, itu
Anda salah satu kandidat orang yang kaya. Yang kedua, apabila harta yang dimiliki itu lebih besar daripada utang. Nah, ini juga Anda termasuk kandidat orang yang kaya. Ya. Karena yang pertama ketika Anda ingin kaya, Anda harus memahami dulu apa yang dinamakan aset dan apa yang dinamakan liabilitas. Tugas Anda sekarang, kita berbagi peran. Ya, Bapak Ibu silakan data barang-barang yang ada Bapak Ibu miliki di rumah, apakah barang-barang tersebut sebagai aset atau liabilitas bagi Anda. Anda punya sepeda motor, apakah sepeda motor tersebut sudah bisa menghasilkan bagi kita, atau malahan kita kehabisan uang dengan memiliki sepeda motor. Bapak Ibu punya kendaraan beroda 4, apakah kendaraan tersebut sudah bisa menjadikan penghasilan bagi Bapak Ibu, atau malah uang kita habis untuk biaya operasionalnya. Ketika Bapak Ibu punya rumah, apakah rumah yang Bapak Ibu miliki itu mendatangkan penghasilan kita, atau bahkan kita kehilangan uang dengan memiliki rumah. Ya, pastikan Bapak Ibu memiliki barang-barang yang ada di rumah, pastikan Anda membelanjakan uang itu dengan bijak. Belanjakan di aset, kurangi liabilitas, maka kaya ada di tangan Anda. Sekian dulu, masih bersama Entrepreneur Kelas Online bersama Studio One Multimedia. Salam sukses.